Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita berjumpa kembali melalui ibadah online. Biarlah hari-hari ini kita semakin mengucap syukur. Kalau sampai hari ini kita kuat, kita sehat, itu semua sungguh karena anugerahnya. Dan hari ini bersyukur juga yang sudah divaksin baik 1 kali maupun 2 kali. Biarlah kedepannya kita akan semakin sehat, kita akan semakin kuat. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, sebelum kita akan memulai ibadah, mari kita akan satukan dulu di dalam doa. Kami bersyukur ya Yesusku, kalau hari ini Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, bahkan umur panjang menyertai kami. Itu semua sungguh karena kebaikan-Mu ya Bapa. Dan biarlah melalui ibadah online ini, banyak jemaat Tuhan yang dilawat Tuhan, yang dijamah Tuhan. Biarlah melalui ibadah online kami yakin dan percaya siapapun yang melihat, mendengar, kuasa Tuhan akan menjamah. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi ibadah hari ini. Dan biarlah kuat kuasa Tuhan memampukan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Dari awal kita akan katakan Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur. Diutus
Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, kita merasakan bahwa Roh Kudus hadir di tempat di mana Bapak Ibu berada. Roh Kudus menjamah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Biarlah pujian ini semakin menguatkan hati kita, memberikan kekuatan kepada kita. Pujian ini semakin menguatkan kita, dan biarlah pujian ini memberikan kekuatan kepada kita semua. Mari dari awal kita akan katakan, dimuliakan ya Bapa.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatan kami, dimuliakan namamu, ditinggikan namamu. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batuku, tempat perlindunganku ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang bertahta, Engkaulah yang dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Puji Tuhan, boleh beri kemuliaan untuk Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesusku. Engkaulah yang dimuliakan. Amin, amin. Oh,
untuk Tuhan. Indahnya puji Tuhan, haleluya.
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku, kekasih dalam Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kalau kita masih bisa beribadah kembali dalam ibadah GBI Kasih Kristus sekalipun hanya melalui online. Tapi ini memang demi kesehatan kita semua karena pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi. Dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita ingat atau kita dengar berita bagaimana India sedang menghadapi gelombang kedua yang begitu dahsyat. Dalam satu hari bisa ratusan ribu orang yang terpapar, dan dalam satu hari bisa ribuan orang yang meninggal. Dan saya yakin kita tidak mau hal itu terjadi di negara kita ini. Oleh sebab itu, marilah kita terus mentaati protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mari kita mulai firman Tuhan dengan berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Berikanlah kami roh hikmat dan wahyu, supaya di dalam keterbatasan kami boleh memahami firman-Mu yang tidak terbatas itu, supaya kami boleh menjadikannya pegangan dalam kehidupan kami, di dalam kami mengiringi Engkau, ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang sangat terbatas ini untuk layak menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya semua kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, tanggal 23 Mei. Minggu tanggal 23 Mei ini, walaupun mungkin tidak seheboh perayaan Paskah, apalagi perayaan Natal. Tapi hari ini, Gereja Tuhan sedunia merayakan apa yang disebut dengan Hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Memang dalam kekristenan kita tahu ada 5 hari besar. Yang pertama adalah hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah hari Jumat Agung. Setelah Tuhan Yesus Kristus hidup selama 33 tahun di muka bumi ini, Dia mati di atas kayu salib sebagai penebus kita, umat manusia yang berdosa. Dan setelah 3 hari Dia mati, pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Itulah yang kita peringati sebagai hari Paskah. Dan kemudian setelah 40 hari Dia hidup di dunia ini, setelah kebangkitannya, Dia naik ke surga, yang kita kenal sebagai hari kenaikan. Dan 10 hari setelah hari kenaikan, hari ini kita memperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus. Nah, yang menjadi suatu keheranan saya, Bapak Ibu Saudara, 3 hari raya orang Kristen yang paling sering dipersoalkan itu adalah hari kelahiran tanggal 25 Desember, hari kematian, yaitu hari Jumat Agung, dan hari kebangkitan, hari Paskah. Ada banyak orang yang dengan pemahaman yang terbatas, yang mungkin kurang belajar, tetapi berani memberi pendapat bahwa Yesus tidak lahir di tanggal 25 Desember. Bahkan mereka bilang percuma kita adakan Natal, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Dia lahir. Apa benar? Orang yang punya pendapat seperti ini adalah mereka yang kurang belajar. Karena umat Kristen mula-mula di abad pertama sudah merayakan hari Natal, yaitu tanggal 25 Desember. Tapi karena Alkitab tidak tulis tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Benar, Alkitab tidak tulis. Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-25 dikatakan,
Seandainya riwayat Yesus semuanya ditulis dalam buku-buku di dunia ini, maka agaknya dunia ini tidak bisa memuat segala kehidupan, segala riwayat kehidupan Yesus itu. Memang gak ada. Karena Alkitab tidak bisa memuat semua yang Yesus lakukan selama dia hidup. Tapi baca sejarah, maka engkau akan tahu. Jadi jangan engkau belum membaca sejarah tapi sudah berani berkoar-koar. Natal itu bukan tanggal 25 Desember. Bahkan ada yang mengatakan Yesus tidak pernah mati karena dia hanya pingsan. Atau Yesus itu tidak mati karena yang mati itu orang yang rupanya sama dengan Yesus. Ini juga pendapat yang ngawur. Karena sejarah menulis, sekalipun engkau bukan pembaca Alkitab, tapi sejarah menulis kalau Yesus sungguh mati, peristiwa penyalipan itu sungguh terjadi. Baca sejarah dunia. Dan kebangkitan pun itu sungguh terjadi. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus benar-benar mati, tapi tidak pernah dia bangkit. Karena dia tidak mati, tapi cuma pingsan. Jadi kenapa disebut dia bangkit? Ini juga pendapat yang ngawur. Atau dikatakan dia memang tidak pernah bangkit, mayatnya masih ada. Cuman kubur kosong yang didatangi, itu kubur kosong yang salah. Bukan kubur kosongnya Yesus. Nah, ini pendapat-pendapat yang kacau dari orang-orang yang ingin mendiskreditkan kekristenan atau yang ingin melecehkan kekristenan. Sebagai orang Kristen, kita mengampuni mereka. Tapi kalau engkau mempunyai motivasi yang salah mengenai kekristenan, ada motivasi yang tersembunyi, saya katakan suatu saat, semua yang engkau katakan akan engkau pertanggungjawabkan ketika engkau berjumpa dengan Hakim yang agung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, jadi hati-hati dengan perkataan. Kalau kenaikan Kristus ke surga, itu hampir tidak ada jadi masalah. Kenapa? Karena banyak orang juga yang mengaku bahwa dia pernah ke surga. Ada nabi juga yang pernah mengaku dia ke surga. Memang ke surga itu tidak ada larangan. Siapa saja boleh ke surga. Amin. Siapa aja boleh ngaku ke surga. Yang dilarang itu kalau engkau mudik di tengah-tengah pandemi itu. Nah, itu yang dilarang. Tapi ke surga nggak apa-apa. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin mengatakan satu hal. Beda Yesus dengan orang-orang yang mengaku ke surga. Bedanya apa? Alkitab ini sebagai sumber firman Allah yang benar, yang diilhami oleh Roh Kudus mengatakan, ketika Yesus naik ke surga, dia disaksikan oleh murid-muridnya. Kisah 1 ayat 9. Ada saksi mata, dia naik ke surga. Kalau yang lain, yang ngaku-ngaku naik ke surga, ada saksinya enggak? Nah, tanya pada mereka yang mengaku pernah naik ke surga. Nah, hari raya atau hari besar Kristen yang kelima itu adalah hari Pentakosta yang kita rayakan minggu ini. Karena itu saya mengambil tema penolong yang lain bagi orang percaya. Mari kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-16. Berkata begini, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku, artinya Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Berarti ada penolong lebih dari satu. Sebelum penolong yang lain ini datang, siapa penolong orang percaya? Jelas Yesus. Yesus adalah penolong kita. Dan pertolongan Yesus itu cukup bagi kita. Pertolongan dia itu sempurna bagi kita. Tapi kenapa dia katakan sini, aku akan memberikan penolong yang lain. Ini menunjukkan Allah yang kita percaya adalah Allah Tritunggal.
Allah Tritunggal yang sudah bekerja sejak bumi, sejak dunia ini diciptakan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiga oknum ini bekerja bersama-sama juga dalam pemeliharaan dunia ini. Dan kemudian mereka bekerja bersama-sama juga dalam melindungi, menolong, memimpin orang percaya. Nah, jadi penolong yang lain ini bukan karena Yesus Kristus kurang, bukan. Tapi kehadiran tiga oknum kealahan dalam menolong orang Kristen ini, menolong orang percaya ini yang hadir. Terus kenapa? Kenapa Bapak Ibu Saudara, kita orang percaya perlu penolong? Perlu penolong. Kenapa? Karena tidak gampang menjadi orang Kristen. Tidak gampang, berat untuk menjadi orang Kristen, berat untuk mengiringi Tuhan. Kenapa? Kenapa kita sulit dalam mengikuti langkah Tuhan? Kalau kita tidak punya kekuatan ekstra, kita gagal dalam mengiringi Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang menjadi mualaf karena nggak tahan dalam mengiringi Tuhan. Banyak orang Kristen yang undur dari kekristenan. Kenapa? Karena berat untuk ikut Tuhan. Memang nggak gampang. Kita butuh penolong. Yesus sendiri katakan, untuk menjadi orang Kristen, satu yang Yesus katakan, di dalam Yohanes 15 ayat 18 dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripada kamu. Jadi, menjadi orang Kristen, menjadi murid Tuhan Yesus, kita akan dibenci dunia. Ini sudah Yesus katakan. Dunia akan membenci kamu. Tapi kalau dunia membenci kita, kita jangan kecewa, jangan tawar hati. Lihat pada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus pun sudah lebih dulu dibenci. Kalau Yesus saja yang adalah Tuhan, yang adalah guru, yang adalah pemimpin dibenci, apalagi kita yang hanya pengikut Kristus. Nah, jadi nggak gampang. Karena nggak gampang ini, Yesus bilang, aku akan memberikan engkau seorang penolong. Bahkan kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara, dalam sejarah kekristenan, menjadi orang Kristen benar-benar susah. Benar-benar berat. 12 murid Yesus. Bagaimana sejarah mereka? 12 murid Kristus mati secara tragis sebagai martir karena iman kepada Kristus. Ada yang disalib, bahkan ada yang disalib sampai terbalik. Ada yang dipancung, ada yang ditaruh di atas tempat yang tinggi, kemudian didorong, jatuh dan mati dengan tubuh yang hancur. Ada yang dikuliti. Saya ketika baca ini, saya bingung bagaimana orang dikuliti. Apakah seperti kita kupas bawang? Dikuliti sampai mati. Ada yang kakinya diikat. Satu diikat ke sana, satu diikat ke sana, dan ditarik sama kuda sehingga orangnya mati dengan tubuh terbelah. Ada yang ditombak. Ada yang dibakar. Hanya satu murid Yesus yang tidak mati sebagai martir, yaitu Rasul Yohanes. Tapi sebelum itu, dia pun disiksa dulu. Dan dia dimasukkan ke dalam minyak panas. Rupanya dia mau digoreng, tapi nggak matang-matang. Akhirnya, dia dibuang ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di sana. Tapi di Pulau Patmos, dia melihat langit terbuka dan dia melihat Yesus dalam wajah aslinya. Gambar Yesus yang asli, baca dalam kitab Wahyu pasal 1. Dan di situ dia menulis kitab Wahyu. Murid-murid semuanya, rasul-rasul Yesus mengalami
mati sebagai martir. Kemudian orang-orang yang percaya kepada pemberitaan mereka. Kalau kita baca, Kristen mula-mula ada sweeping, Bapak Ibu Saudara. Sweeping itu bukan ada hanya pada zaman sekarang. Zaman dulu sudah ada sweeping. Dan yang di sweeping adalah orang Kristen. Masuk dari rumah dan dilihat kalau ada orang Kristen, mereka seret keluar, mereka pukul, mereka tendang, mereka injak. Dan mereka suruh menyangkal Yesus. Kalau enggak, mereka akan siksa. Dan bila perlu dibunuh. Ini jadi orang Kristen susah. Bahkan pada zaman Herodes, itu kekejaman paling puncak terhadap orang Kristen. Pada zaman itu, orang Kristen ditangkap. Kenapa mereka ditangkap? Karena mereka Kristen. Dosa mereka apa? Kesalahan mereka apa? Kejahatan mereka apa? Kejahatannya menjadi Kristen. Mereka ditangkap, mereka dimasukin ke dalam Kolosium, dan kemudian Sang Kaisar dengan rakyat datang seperti orang sedang nonton bola. Dan di tengah-tengah itu orang Kristen ditaruh di situ. Dan singa-singa lapar mulai dilepas. Dan mereka menonton singa-singa lapar memakan orang-orang Kristen. Penyiksaan yang luar biasa. Dan itu terjadi bukan hanya di zaman awal. Sampai saat sekarang orang Kristen di seluruh dunia mengalami penindasan, mengalami hal-hal yang berat. Kalau hanya bertahan dengan kemampuan sendiri, saya yakin kekristenan di dunia ini sudah tidak ada lagi. Yesus tahu hal itu. Yesus tahu bahwa menjadi orang Kristen itu nggak gampang. Menjadi orang Kristen itu berat. Itulah sebabnya pada waktu sebelum dia naik ke atas, sebelum dia kembali ke surga, dia katakan, aku tidak akan membiarkan engkau sendiri, tapi aku akan memberikan engkau seorang penolong. Nah, inilah penghiburan. Penolong ini yang membuat orang Kristen di seluruh dunia, sekalipun menghadapi tekanan, sekalipun menghadapi himpitan, sekalipun menghadapi kesusahan, kesulitan hidup, mereka tetap setia. Mereka tetap setia. Ini yang Yesus kirim. Dia katakan, aku akan memberikan, minta kepada Bapa untuk memberi penolong yang lain. Siapakah penolong ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah ada manusia yang akan datang? Apakah akan ada nabi nanti yang akan datang sebagai penolong? Apakah ada tokoh besar yang akan datang? Kita lihat apa yang Yesus katakan tadi. Aku akan meminta kepada Bapa supaya Ia memberikan kamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi penolong yang akan diberikan akan menyertai selama-lamanya. Selama-lamanya artinya bukan menyertai hanya 60 tahun, bukan menyertai 70 tahun, bukan menyertai 80 tahun, seperti umur manusia di dunia ini. Enggak. Tapi menyertai selama-lamanya, sepanjang sejarah kekristenan. Pertama, dia akan menyertai selama-lamanya. Kemudian dikatakan, penolong itu adalah roh kebenaran. Ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Nah, penolong ini adalah roh kebenaran juga. Yang akan menyertai kita bukan hanya di luar, tapi di dalam. Otomatis penolong ini bukan manusia fisik yang punya daging dan darah. Kalau manusia fisik punya daging dan darah, masuk di dalam manusia lain nggak mungkin. Tapi dikatakan sini dia adalah roh. Dia bisa menyertai di luar, tapi juga bisa menyertai di dalam. Kemudian penolong itu juga dikatakan ayat 26, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti yang ketiga, dia adalah penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Dia adalah roh. Dan dikatakan, ia akan mengajarkan kamu segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua yang sudah Yesus katakan. Berarti roh ini, Roh Kudus ini, penghibur ini, penolong ini, ajarannya sama dengan ajaran yang Yesus ajarkan. Roh ini tidak akan memperbaiki ajaran Yesus, tidak akan menyempurnakan ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus itu sudah sempurna. Dia hanya mengingatkan kita akan ajaran Yesus. Karena kadang-kadang manusia ini suka lupa dengan ajaran Tuhan, iya kan? Contohnya, Yesus bilang engkau hanya punya istri harus satu. Ya, kadang-kadang kita lupa. Ketika kita jalan-jalan melihat ada yang cantik, kita lupa dengan istri di rumah. Nah, ini Roh Kudus ingatkan, kamu sudah punya istri dan istrimu hanya satu. Oh iya, saya sudah jadi orang Kristen. Saya tidak akan lagi melihat-lihat yang lain. Roh Kudus ingatkan karena kita seringkali lupa. Roh Kudus tidak akan memperbaiki ajaran Yesus. Kalau Yesus katakan, engkau hanya punya istri satu, kemudian Roh Kudus datang, Roh Kudus bilang, enggak, engkau boleh lebih dari satu. Yang penting engkau kuat dan adil. Ajaran Yesus, ajaran yang sudah sempurna, tidak perlu diperbaiki, diperbaharui, disempurnakan. Kita hanya perlu diingatkan akan apa yang sudah Yesus ajarkan. Harus selalu diingatkan. Dan yang mengingatkan kita, itu adalah penolong. Itu adalah roh penghibur. Itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus inilah yang memampukan kita orang Kristen tetap berjalan mengiringi langkah Yesus. Sekalipun langkah itu berat, sekalipun langkah itu sulit, sekalipun langkah itu begitu berat, begitu membebani kita. Kenapa? Mengikuti Yesus itu sulit. Sekali lagi, Yohanes 15, ini peringatan Yesus kepada kita. Ingatlah bahwa dunia itu membenci kamu. Ingat, dunia itu membenci kita. Kenapa dunia membenci kita? Karena kita ini bukan dari dunia. Sekalipun kita hidup di dunia, kita bukan dari dunia. Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewarganegaramu ada dalam surga. Dan dari sana kita akan menunggu datangnya Yesus. Nah, sekalipun kita hidup di dunia ini, kita punya KTP Republik Indonesia, tapi sesungguhnya warga negara kita ada di surga. Jadi karena ada perbedaan ini, dunia susah terima kita. Kita orang surgawi yang untuk sementara kita ditaruh di bumi ini. Kemudian kenapa dunia membenci kita, Bapak Ibu Saudara? Yesus katakan, karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal nama Yesus. Kita orang Kristen selalu menyebut, saya orang Kristen. Artinya Kristen itu apa? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, ini yang nggak disukai oleh dunia, pengikut Kristus. Ketika kita menyebut Kristen, itu artinya pengikut Kristus. Mereka nggak suka karena nama Yesus itu siapa. Kenapa mereka nggak suka Yesus? Karena mereka nggak tahu bahwa Yesus itu adalah utusan dari Allah. Kenapa Yesus dimusuhi oleh dunia? Di dalam ayat yang pasal 15 ayat 22 dikatakan juga, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Jadi Yesus datang untuk menegur akan dosa dunia. Kalau Yesus nggak datang, orang berdosa anggap biasa. Tapi ketika Yesus datang, kamu berdosa. Dan orang yang ditegur dosa,
itu biasanya bukan bilang, iya saya salah. Enggak. Memang ngapain? Kenapa kalau saya buat dosa? Biasanya kan seperti itu. Jadi Yesus itu susah diterima. Karena dia selalu menegur akan dosa. Dan yang paling susah untuk dimengerti, Yohanes 15 ayat yang ke-25 dikatakan begini. Tapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Kristus dan murid-muridnya dibenci. Kenapa? Ya pokoknya dibenci aja. Alasannya apa? Nggak tahu. Pokoknya dibenci aja. Suatu kali Yesus berhadapan dengan para rabi orang Yahudi. Dia katakan, tunjukkan kepada saya apa kesalahanku sampai kalian mau membunuh aku. Mereka bilang, engkau tidak punya salah apa-apa. Engkau tidak punya dosa apa-apa. Nggak punya dosa, nggak punya salah, tapi mau dibunuh. Aneh kan? Hanya karena ajaran Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah sendiri. Ajaran Yesus menunjukkan kalau dia adalah Allah sendiri. Itu yang orang Yahudi nggak suka. Inilah alasan mengapa dunia memusuhi Yesus Kristus dan para muridnya. Sehingga kita hidup di dunia ini memang hidup yang sulit. Tapi Yesus bilang, aku sudah katakan supaya kamu jangan kecewa. Kalau engkau jadi orang Kristen, engkau dibenci, engkau dipojokkan, engkau dibully, engkau di apapun, jangan kecewa. Pasal 16 ayat yang kedua katakan gini, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya. Setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik kepada Allah. Wah, ngeri ya. Orang Kristen dibunuh dan dianggap orang yang membunuh itu anggap dia sedang berbuat baik kepada Allah. Dikatakan akan datang saatnya. Kapan? Sekarang sudah ada. Ketika orang taruh bom di gereja, apa yang mereka maksudkan? Mereka kan sedang berbuat baik. Dan ini kenyataan. Yesus sudah katakan. Jangan, kalau itu terjadi, jangan engkau kecewa, jangan engkau putus asa, jangan engkau undur daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus bilang, aku tidak membiarkan engkau sendiri. Aku mengutus Roh Kudus supaya engkau kuat. Dan karena begitu berat perjuangan kita di dunia ini, Yesus mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus sendiri, untuk mendampingi kita, untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita di tengah-tengah kesulitan ini. Bapak, Ibu, Saudara, janji Yesus ini dipenuhi kapan? 10 hari setelah ia naik ke surga. Jadi kita lihat dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, hari Pentakosta. Itulah penggenapan janji Yesus. Dia menurunkan Roh Kudus untuk menguatkan kita, untuk menolong kita, untuk memperlengkapi kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Supaya kita kuat dalam mengiringi Dia. Nah, peranan Roh Kudus itu apa? Apa sih peranan Roh Kudus? Yang saya lihat, yang paling luar biasa dari peranan Roh Kudus adalah memberikan keberanian. Memberikan keberanian. Sebelumnya murid-murid ketika mereka tahu Yesus mati, mereka semua penakut. Bahkan Petrus ini orang yang sampai 3 kali menyangkal Yesus hanya karena ditanya oleh seorang hamba dari pelayan imam besar. Apakah engkau murid orang itu? Petrus menjawab, bukan, aku bukan dia. Sampai 3 kali Petrus menyangkali Yesus. Tapi ketika dia diurapi oleh Roh Kudus, dia berdiri dan dia berkhotbah. Dia katakan, hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Dan 3.000 orang bertobat, memberikan diri dibaptis.
Roh Kudus memberikan orang percaya keberanian untuk hidup di tengah-tengah dunia yang selalu mengancam kita. Jangan kita takut. Saya berpikir yang paling utama itu adalah keberanian. Sekalipun dalam pasal yang kedua kita lihat ada satu tanda pepenuhan Roh Kudus dikatakan di sini adalah mereka berbicara dalam bahasa lain. Oke. Tapi bahasa-bahasa itu adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang datang dari seluruh penjuru dunia ke Yerusalem pada saat itu. Mereka mengerti supaya iman mereka tumbuh. Kalau mereka nggak mengerti bagaimana iman mereka tumbuh. Dan ketika mereka mengerti, ada keberanian untuk berkhotbah. Ada keberanian untuk bersaksi. Ada keberanian untuk menyampaikan kabar Injil. Kita lihat, kita bandingkan dengan dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat ayat 31. Di sini ditulis, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka penuh dengan Roh Kudus, tidak dikatakan mereka berbicara dalam berbagai bahasa, sudah enggak, tapi memberitakan firman Allah dengan berani. Satu hal yang paling utama ketika kita menerima Roh Kudus adalah kita berani untuk bersaksi memberitakan Yesus Kristus dengan berani. Bukan berani untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Banyak orang hanya berani berkata-kata dalam bahasa roh. Dan setelah itu dia pulang dan dia sibuk dan kesibukan hari-hari. Tapi berani untuk memberitakan kebenaran firman. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk tetap setia di tengah-tengah himpitan. Kalau kita baca bagaimana murid-murid menghadapi persidangan demi persidangan, pengajaran mereka ketika mereka mengajarkan jalan kebenaran, mereka ditangkap dan disidang. Sekalipun mereka disesah, sekalipun mereka dicambuk, tapi mereka setia. Roh Kudus memampukan kita untuk bertahan dalam penderitaan. Tetap setia. Roh Kudus juga memampukan kita untuk tetap bisa bersyukur di tengah-tengah kesulitan. Kita kalau baca dalam Kisah Para Rasul ini, bagaimana murid-murid itu dianiaya. Tapi ketika mereka dianiaya, mereka pulang berkumpul dan mereka mulai bersyukur. Karena mereka merasa layak untuk menerima sebagaimana apa yang Yesus telah rasakan. Bersyukur memampukan kita. Bukan mengomel ketika datang kesulitan-kesulitan hidup. Dan Roh Kudus itulah yang memperlengkapi kita. Orang-orang percaya dengan karunia-karunia. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, aku tidak bisa melayani Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena aku memang nggak bisa apa-apa. Oh enggak. Ketika Roh Kudus turun, Dia yang akan memampukan engkau. Mungkin engkau bilang, saya tidak bisa berbicara. Oh, dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memperlengkapi engkau untuk bisa mampu berbicara. Roh Kudus akan memberikan engkau keberanian. Roh Kudus akan memberikan engkau daya tahan. Masalahnya, engkau mau tidak bergantung kepada Roh Kudus, mau tidak mendengar suara Roh Kudus, mau tidak engkau taat kepada suara Roh Kudus. Karena ketaatan itu yang akan membuat Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam hidup kita. Dan kita mampu untuk melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, masalah yang kita hadapi akhir-akhir ini banyak. Banyak masalah yang bisa membuat kita kecewa. Banyak masalah yang bisa membuat kita putus asa. Banyak masalah yang bisa membuat kita goyah. Banyak masalah yang membuat kita ingin balik meninggalkan agama. Ingin balik, sudahlah menjadi orang ateis saja. Ada orang yang sampai begitu, udahlah aku jadi ateis saja. Karena engkau mengandalkan dirimu sendiri. Tuhan mungkin memberikan engkau kepintaran. Oke, banyak orang Kristen yang pintar. Tapi jangan mengandalkan kepintaran. Tuhan mungkin memberikan engkau kekayaan. Banyak orang Kristen juga yang kaya. Tapi jangan andalkan kekayaanmu. Tuhan mungkin memberikan engkau kedudukan tinggi.
Karena banyak juga orang Kristen yang punya jabatan yang tinggi. Tapi jabatan itu jangan menjadi andalanmu. Yang harus menjadi andalanmu adalah kuasa Roh Kudusmu. Dengan kuasa Roh Kudus, engkau sanggup untuk bertahan dalam situasi apapun. Saya ingin mengakhiri firman Tuhan ini dengan satu kesaksian yang saya dengar. Waktu itu ada seorang bapak yang pindah ke kompleks saya. Dan kemudian suatu kali kami terlibat dalam pembicaraan, ngomong-ngomong, cerita-cerita, dan dia katakan, "Pak, saya dulu punya segalanya. Saya punya mobil beberapa. Dan waktu Alphard pertama kali keluar, dia langsung beli. Mobilnya yang paling murah itu Serena katanya. Jadi kalau Innova itu masih di bawah Serena. Kijang itu nggak laku bagi dia. Mobilnya itu semua di atas Kijang. Dia punya rumah yang besar. Dia punya usaha yang baik. Suatu saat dia ditipu oleh teman bisnisnya. Dan uang miliaran dibawa kabur. Dia tertipu uang miliaran. Dan dia harus membayar uang itu. Miliaran, Pak. Miliaran, bukan uang sedikit. Kalau dia tidak membayar, risikonya adalah penjara. Dia sampai urus ini katanya naik sampai ke gubernur. Tapi nggak jadi. Akhirnya rumahnya dia jual, mobil-mobilnya dia jual, semuanya habis. Dia kontrak satu rumah kecil di kompleks saya. Tapi ujung dari kesaksian dia katakan, "Tapi Pak, ya sudah Pak, saya bersyukur saja. Saya bersyukur saja dengan semua yang terjadi. Dan saya bersyukur juga, semua itu membuat kami malah mencari Tuhan." Luar biasa, saya bilang. Seharusnya mungkin dia akan protes. Kenapa begini, kenapa begini. Tapi orang yang menghadapi kesulitan dan dia bersyukur, itu adalah orang yang punya Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan seseorang untuk berbuat seperti itu. Seorang penginjil besar, misionaris besar terkenal dari Cina. Suatu ketika dia kembali ke negaranya, Inggris. Dan dia tetap menginjil. Walaupun dia mungkin hanya cuti ke negaranya. Ketika dia pulang penginjilan, dia akan tunggu kereta untuk pulang ke rumahnya. Ternyata sambil menunggu kereta itu dia didatangi oleh perampok dan dia ditodong. Dan semua yang dia miliki habis. Dompet-dompet semuanya habis. Dia tidak jadi naik kereta karena dia sudah tidak punya apa-apa. Dan dia jalan kaki sampai ke rumahnya. Ketika dia sampai ke rumahnya, dia masuk rumah dan dia mulai berdoa. Dia bukan marah sama Tuhan. Tuhan, aku kan hamba Tuhan. Tuhan, aku kan misionaris. Aku sudah menginjil kemana-mana. Kenapa aku susah? Bukan. Dia datang dan dia berdoa, "Tuhan, aku terima kasih. Aku terima kasih untuk semua yang terjadi. Dan aku bersyukur. Kalau hari ini aku dirampok. Aku bersyukur karena bukan aku perampoknya. Hanya orang yang punya Roh Kudus, yang punya daya tahan menghadapi persoalan apapun." Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita sering disakiti? Tetap berdoa sekalipun kita disakiti. Atau kita tunggu kesempatan, awas kau. Kalau aku punya kesempatan, aku akan menyakiti engkau juga. Apakah kita seringkali dibully orang? Apakah seringkali kita dipermainkan orang? Mungkin kita merasa lemah. Mungkin kita merasa tidak berdaya.
Mungkin kita bilang, aduh Tuhan, terlalu berat. Ingat, Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Aku memberikan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Dia yang selalu menyertai hidup kita. Tinggal bagaimana kita. Maukah kita mendengar suaranya? Maukah kita bukan hanya mendengar, mentaati dia, mentaati apa yang dia katakan. Kalau kita lakukan dua hal ini, seringkali mendengar dia dan mentaati apa yang dia mau, saya percaya kita akan sanggup untuk menjalani hidup yang bagaimanapun beratnya dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Marilah kita merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa untuk kita. Bapa Surgawi, kami tahu mengikut Yesus itu tidak gampang. Kami tahu mengiringi Yesus itu tidak mudah. Karena dunia ini membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya. Tapi kami bersyukur, sekalipun dunia membenci kami, kami punya Yesus yang mengasihi kami. Kami punya Yesus yang mendampingi kami, yang memberikan kepada kami seorang penolong, yang hidup di dalam kami dan hidup di samping kami, dan yang menyertai kami selama-lamanya. Dan inilah kekuatan kami ketika kami menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya di bumi yang penuh, yang rusak ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang selalu mendengar, yang selalu mau mendengar suara Roh Kudus. Dan lebih daripada itu, kami mau mentaati suara Roh Kudus, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang menang. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita pulang. Kita masuk dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di saat engkau masuk dalam kehidupanmu sehari-hari. Diberkatilah engkau karena Allah mengasihi engkau. Dan janji-janji Tuhan akan turun atasmu. Karena engkau adalah umat pilihan Allah. Biarlah dalam kehidupanmu, engkau akan senantiasa membawa firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dunia melihat hidupmu yang beda dari hidup dunia yang rusak ini. Hidup anak-anak Tuhan adalah hidup yang menerangi kegelapan dunia. Biarlah damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas engkau sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.